Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, Ivon. Untuk mata kuliah ekopariwisata, kita sudah sampai ke pertemuan ke-13, yaitu mengenai praktik tata kelola destinasi. Nah, di sini ada pengertian daya tarik wisata itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, daya tarik wisata itu diartikan segala sesuatu yang mempunyai keunikan, kemudahan, dan nilai yang berwujud berupa keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran ataupun kunjungan para wisatawan. Sedangkan menurut Yuti ini menyatakan bahwa daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk mengunjungi daerah tertentu. Begitu juga dengan Pendik, menyatakan bahwa daya tarik wisata ini adalah segala sesuatu yang menarik dan mempunyai nilai untuk dikunjungi dan dilihat. Pada dasarnya, daya tarik wisata ini dikelompokkan menjadi dua kelompok, yakni daya tarik wisata alamiah dan daya tarik wisata buatan. Syarat untuk menjadi daya tarik wisata ini bisa disaksikan hal ini mengisyaratkan bahwa pada daerah itu harus ada sesuatu yang menjadi daya tarik wisata, atau daerah mestinya mempunyai daya tarik wisata yang khusus dan atraksi budaya yang bisa dijadikan sebagai hiburan bagi wisatawan. Kedua, apa yang disaksikan ini terdiri dari pemandangan alam, kegiatan kesenian, dan atraksi wisata. Aktivitas wisata ini yang dapat dilakukan mengisyaratkan bahwa di tempat wisata itu menyaksikan sesuatu yang menarik. Wisatawan juga mesti disediakan fasilitas rekreasi yang bisa membuat para wisatawan itu betah untuk tinggal lebih lama di tempat tujuan wisata. Kemudian syarat daya tarik wisata lainnya itu adalah sesuatu yang bisa dibeli. Hal ini mengisyaratkan bahwa tempat tujuan wisata itu mestinya menyediakan beberapa fasilitas penunjang untuk berbelanja, terutama barang souvenir dan kerajinan rakyat yang bisa berfungsi sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke tempat asal wisatawan. Kemudian ada alat transportasi. Hal ini mesti mampu dijelaskan bahwa untuk dapat mengunjungi daerah daya tarik tujuan wisata tersebut, kendaraan apa yang digunakan dan berapa lama wisatawan itu tiba ke tempat tujuan. Kemudian ada penginapan. Ini menunjukkan bagaimana wisatawan akan tinggal, baik itu sementara selama mereka berlibur. Untuk menunjang keperluan tempat tinggal, wisatawan ini yang berkunjung daerah tujuan wisata perlu mempersiapkan penginapan seperti hotel berbintang ataupun tidak berbintang dan sejenisnya. Kemudian pariwisata dan World Heritage ini adalah situs warisan dunia, adalah sebuah tempat khusus, misalnya taman nasional dan lainnya itu, yang dinominasikan untuk program warisan dunia secara internasional. Dan ini dipilih oleh Majelis Umum dalam kontrak selama 4 tahun. Kemudian ini ada sebuah situs warisan dunia, adalah tempat budaya dan alam serta benda yang berarti bagi umat manusia dan menjadi warisan bagi generasi berikutnya. Kemudian ini daftar situs warisan dunia UNESCO di Indonesia. Ada Taman Nasional Komodo, Ujung Kulon, Candi Borobudur Prambanan, Situs Manusia Purba Sangiran, Taman Nasional Ongerahan, Hutan Tropis Sumatera, kemudian ada Batik Indonesia dan Landscape Budaya Provinsi Bali. Nah, ini ada Baline Subax di Bali, Indonesia. Jadi semacam sistem pertanian yang dibuat miring seperti ini. Kemudian ini ada Candi Borobudur di Jawa Tengah, ada Komodo, ada Candi Prambanan di Jogja, Keraton Yogyakarta, ada Panorama Bali, kemudian ada tempat candi ya mungkin. Kemudian ada Taman Ayun di Bali juga. Kemudian jenis-jenis pariwisata. Menurut Pandit ini, pariwisata dibedakan menurut motif wisatawan untuk mengunjungi satu tempat. Ada wisata budaya, yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan
mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat lain atau luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, budaya, dan seni mereka. Seiring perjalanan ini serupa disatukan dengan kesempatan mengambil bagian dalam kegiatan budaya seperti eksposisi seni, seni tari, drama, seni musik, dan suara, atau kegiatan yang bermotif kesejarahan dan sebagainya. Kemudian ada wisata maritim atau bahari. Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olahraga di air, lebih-lebih di danau, pantai, teluk, atau laut, seperti memancing, berlayar, menyelam, melakukan pemotretan, kompetisi berselayar, balapan mendayung, melihat taman laut dengan pemandangan indah di bawah permukaan air, serta berbagai rekreasi perairan yang banyak dilakukan di daerah atau negara maritim. Ini ada di Laut Karibia, Hawaii, Tahiti, Fiji, dan sebagainya. Di Indonesia banyak tempat dan daerah yang memiliki potensi wisata maritim ini seperti misalnya Pulau Seribu, Danau Toba, pantai Pulau Bali, dan pulau kecil sekitarnya, taman laut di Kepulauan Maluku, dan sebagainya. Jenis ini disebut dengan Pulau Wisata Tirta. Kemudian ada wisata cagar alam untuk taman konservasi. Untuk jenis wisata ini biasanya banyak diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha dengan jalan mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan daerah pegunungan, dan sebagainya yang kesehariannya dilindungi oleh undang-undang. Kemudian wisata cagar alam ini banyak dilakukan oleh para penggemar dan pencinta alam yang kaitannya itu dengan kegemaran untuk mendokumentasi dari hewan-hewan itu. Dan juga selain hewan juga ada semacam tumbuhan yang sudah dilindungi oleh pemerintah dan masyarakat. Kemudian wisata ini banyak dikaitkan dengan kegemaran dan keindahan alam, kesegaran hawa udara di pegunungan, keajaiban hidup binatang dan marga satwa yang langka, serta tumbuh-tumbuhan yang jarang terdapat di tempat lainnya. Kemudian ada wisata konvensi. Ini diartikan sebagai usaha jasa konvensi, perjalanan insentif, dan pameran merupakan usaha dan kegiatan memberi jasa pelayanan bagi pertemuan kelompok orang, negarawan, usahawan, cendekiawan, dan sebagainya untuk membahas masalah yang berkaitan dengan kepentingan secara bersama. Sedangkan menurut Kesrul, ini adalah kegiatan pariwisata yang aktivitasnya merupakan perpaduan antara kesenangan dan bisnis, biasanya melibatkan sekelompok orang secara bersama, yang rangkaian kegiatannya itu dalam bentuk meeting, rapat ya, insentif travel ataupun bonus perjalanan dari perusahaan, konvensi, kongres, konferen, dan lainnya itu. Nah, untuk meeting ini adalah istilah bahasa Inggrisnya adalah rapat, pertemuan persidangan. Ini merupakan kegiatan yang termasuk di dalam MIS. Meeting adalah pertemuan atau persidangan yang diselenggarakan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam asosiasi, perkumpulan atau perserikatan dengan tujuan mengembangkan profesionalisme, peningkatan sumber daya manusia, menggalang kerjasama anggota dan pengurus, menyebarluaskan informasi terbaru, publikasi, hubungan kemasyarakatan. Meeting ini adalah kegiatan pariwisata yang aktivitasnya merupakan perpaduan antara leisure dan bisnis dan melibatkan orang secara bersama-sama. Kemudian insentif adalah hadiah atau penghargaan perusahaan kepada karyawannya, baik itu berupa uang, paket wisata, ataupun barang. Kemudian konferen itu adalah ataupun konferensi pertemuan yang diselenggarakan terutama mengenai bentuk-bentuk tata karena adat atau kebiasaan yang didasarkan mufakat umum, dua perjanjian antara negara penguasa pemerintahan atau perjanjian internasional mengenai topik tawaran perang dan sebagainya. Kemudian exhibition ini berupa pameran dalam kaitannya dengan industri pariwisata. Pameran termasuk dalam bisnis wisata konvensi. Exhibition adalah ajang pertemuan yang dihadiri secara bersama-sama yang diadakan di ruang pertemuan atau ruang pameran hotel, di mana sekelompok produsen atau pembeli lainnya dalam pameran itu dengan segmentasi pasar yang berbeda. Kemudian ada wisata pertanian. Menurut perspektif industri pariwisata, agrowisata adalah bagian dari wisata alam yang memiliki etika perencanaan dan filosofis pro pertanian. Kemudian ada wisata buruh.
Ini diatur dalam safari buru ke daerah atau hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah negara bersangkutan seperti berbagai negara di Afrika untuk berburu gajah, singa, siraf, dan sebagainya. Di India ada daerah-daerah yang memandang disesuaikan untuk berburu macan, badak, dan sebagainya. Di Indonesia, pemerintah membuka wisata buru untuk daerah Baluran di Jawa Timur, di mana wisatawan boleh menembak banteng ataupun babi hutan. Jadi ini semacam legalisasi itu. Berarti di Baluran itu jika ada mungkin untuk perburuan yang dilegalkan, tapi ini pastinya bayar gitu. Misalnya untuk berburu kijang ataupun hewan-hewan di situ yang sekiranya diperbolehkan, hanya beberapa saja, tidak semua. Kemudian ada wisata ziarah. Jadi wisata ini sedikit banyak dikaitkan dengan agama, sejarah atau adat istiadat, dan kepercayaan umat atau sekelompok dan masyarakat. Wisata ziarah ini dilakukan oleh perorangan atau rombongan ke tempat suci, ke makam orang besar ataupun pemimpin yang diagungkan, ke bukit atau gunung yang dianggap keramat, tempat pemakaman tokoh atau pemimpin sebagai manusia ajaib penuh legenda. Wisata ziarah ini banyak dihubungkan dengan niat atau hasrat sang wisatawan untuk memperoleh restu, kekuatan batin, keteguhan iman, dan tidak jarang pula untuk tujuan memperoleh berkah dan kekayaan melimpah. Biasanya di Indonesia itu ya banyak dilakukan, tapi kita mintanya kepada Allah, tapi jangan sampai kita itu minta kepada hal-hal yang membuat kita musyrik gitu. Mungkin kita minta supaya didoakan supaya kita menjadi orang soleh gitu, tapi jangan minta kepada hal-hal yang gaib. Kemudian mengetahui motivasi perjalanan wisata itu, siapa wisatawan? Wisatawan adalah orang yang bepergian dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ke tempat lain dengan menikmati perjalanan dari kunjungan itu. Tipologi wisatawan ini merupakan aspek sosiologis wisatawan yang menjadi bahasan penting karena penelitian ini akan meneliti persepsi wisatawan terhadap objek wisata. Kemudian tipologi wisatawan itu alosentris adalah wisatawan yang hanya ingin mengunjungi tempat yang belum diketahui, sifatnya petualangan dan memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh masyarakat lokal. Kemudian psikosentris yaitu wisatawan yang hanya ingin mengunjungi daerah tujuan wisata sudah mempunyai fasilitas dengan standar yang sama di negaranya. Kemudian ada midsentris, terletak di antara tipologi alosentris dan psikosentris. Kemudian aspek penawaran pariwisata, ada atraksi, daya tarik adalah daerah tujuan wisata. Untuk menarik wisatawan pasti memiliki daya tarik, baik itu daya tarik berupa alam maupun masyarakat dan budaya. Kemudian ada accessible, aksesnya itu transportasi, dimaksudkan agar wisatawan domestik dan mancanegara bisa mudah mencapai tujuan tempat wisata. Kemudian ada amenities, fasilitas, ini menjadi salah satu syarat daerah tujuan wisata agar wisatawan bisa lebih nyaman dan kerasan tinggal di tempat wisata. Kemudian ada ancillary, kelembagaan, yaitu adanya lembaga pariwisata wisatawan, dan semakin sering mengunjungi dan menjadi daerah tujuan wisata apabila di daerah tersebut wisatawan dapat merasakan keamanan, adanya perlindungan gitu. Kemudian selanjutnya menurut Smith ini mengklasifikasikan berbagai barang dan jasa yang harus disediakan oleh daerah tujuan wisata itu menjadi 6 kelompok besar, yaitu ada transportasi, ada pelayanan travel, ada akomodasi, ada pelayanan makanan, kemudian ada aktivitas dan atraksinya, dan juga dari ini ada semacam barang jasa yang dijual gitu, kenang-kenangan itu. Kemudian inti dari kedua 6 itu maksudnya berupa cindera mata ya. Kemudian inti dari kedua pernyataan di atas adalah aspek penawaran harus bisa menjelaskan apa yang akan ditawarkan, atraksinya apa saja, dan transportasi yang bisa digunakan apa saja, fasilitasnya itu apa saja yang tersedia di tempat wisata, siapa saja yang bisa dihubungi sebagai perantara pembelian paket wisata yang akan dibeli. Untuk harga yang tinggi pada daerah tujuan wisata itu akan memberikan imbas atau timbal balik pada wisatawan yang akan bepergian, sehingga permintaan wisatawan pun akan berkurang, begitu pula sebaliknya.
Untuk pendapatan, apabila pendapatan negara tinggi, maka kecenderungan untuk memilih daerah tujuan wisata sebagai tempat berlibur akan semakin tinggi, dan bisa jadi calon wisatawan itu membuat sebuah usaha pada daerah tujuan wisata jika dianggap menguntungkan. Kemudian sosial budaya, dengan adanya sosial budaya yang unik dan berciri atau berbeda dari apa yang ada di negara calon wisata berasal, peningkatan permintaan terhadap wisata akan tinggi. Hal ini akan membuat sebuah keingintahuan dan penggalian pengetahuan sebagai hasanah kekayaan pola pikir budaya wisatawan. Untuk sosial politik, dampak sosial politik ini belum terlihat apabila keadaan daerah tujuan wisata dalam situasi aman dan tentram. Tapi apabila hal tersebut berseberangan dengan kenyataan, maka sosial politik ini akan terasa dampak pengaruhnya terhadap terjadinya permintaan. Jadi kalau sosial politiknya itu tenang-tenang saja, otomatis dari tempat wisata itu akan aman gitu. Kecuali kalau sosial politiknya itu sudah misalnya terjadi perang, otomatis permintaan untuk wisatawan itu akan berkurang. Kemudian intensitas keluarga, banyak atau sedikitnya keluarga ini berperan serta dalam permintaan wisata. Hal ini dapat diratifikasi jumlah keluarga yang banyak, maka keinginan untuk berlibur dari salah satu keluarga tersebut akan semakin besar. Hal ini dapat dilihat dari kepentingan wisata itu sendiri. Kemudian harga barang substitusi, di samping kelima aspek tersebut di atas, harga barang pengganti ini termasuk dalam aspek permintaan, di mana barang pengganti misalnya sebagai pengganti dari tujuan wisata dijadikan cadangan dalam wisata. Seperti Bali sebagai tujuan wisata utama di Indonesia, akibat suatu dan lainnya, Bali tidak dapat memberikan kemampuan dalam memenuhi syarat daerah tujuan wisata, sehingga secara tidak langsung wisata akan membuat tujuannya ke daerah terdekat, misalnya Malaysia ataupun Singapura. Kalau misalnya kita ke Bali ya, kemudian di Bali mungkin itu ditutup dulu karena COVID, terus yang dibuka itu Banyuwangi dengan tempat tujuan wisata yang hampir serupa ataupun lebih menarik daripada di Bali, otomatis kita akhirnya ke Banyuwangi. Kemudian harga barang komplementer merupakan sebuah barang yang saling membantu, atau dengan kata lain, barang komplementer ini adalah barang yang melengkapi, di mana apabila dikaitkan dengan pariwisata, barang komplementer ini sebagai objek wisata yang saling melengkapi dengan objek wisata lainnya. Kemudian penentu permintaan bahan wisata adanya dari jumlah penduduk, kemampuan finansial masyarakat, waktu senggang longgar yang dimiliki, sistem transportasi, dan pemasaran pariwisata yang ada. Kemudian motivasi melakukan perjalanan wisata. Motivasi ini dipandang sebagai bagian dari sisi kebutuhan dan keinginan psikologis maupun biologis, yang meliputi bagian yang tidak dapat dipisahkan, yang dapat mendorong dan menarik seseorang untuk berbuat ataupun melakukan aktivitas tertentu. Motivasi pendorong ini berhubungan dengan dorongan, perasaan, dan insting yang berasal dari dalam diri seseorang. Motivasi penarik ini melibatkan representasi mental seperti pengetahuan ataupun keyakinan. Kemudian motivasi berwisata ini yang pertama dari secara fisik atau motivasi psikologi, itu motivasi yang bersifat fisik antara lain untuk relaksasi, kesehatan, kenyamanan, dan berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, bersantai, dan sebagainya. Ini berarti dari diri. Kemudian ada motivasi kultural, budaya, keinginan untuk mengetahui budaya, adat, tradisi, dan kesenian daerah lain. Kemudian ada sosial ataupun motivasi interpersonal, motivasi yang bersifat sosial seperti mengunjungi teman dan keluarga, menemui mitra kerja, melakukan hal yang dianggap mendatangkan gengsi, melakukan ziarah, pelarian dari situasi yang membosankan, dan seterusnya. Kemudian ada fantasi motivasi. Motivasi fantasi yaitu adanya motivasi di daerah lain, seseorang akan bisa lepas dari rutinitas keseharian yang menjemukkan dan memberikan kepuasan psikologis. Kemudian pendorong dan penarik wisatawan untuk berwisata, ada faktor pendorongnya untuk istirahat dan relaksasi, penariknya itu jaminan keselamatan pada destinasi, kemudian mengunjungi tempat yang baru, belajar mengalami hal yang baru, ini faktor pendorongnya. Penariknya itu dari lokasi akomodasi, daya tarik alamiah. Kemudian faktor pendorong mungkin untuk menjauhkan diri dari stres. Kemudian faktor penariknya ada harga paket yang inklusif, terjangkau. Kemudian ada pendorongnya itu bisa melarikan diri dari kegiatan sehari-hari yang menjenuhkan. Faktor penariknya ada berbagai makanan dan minuman yang sesuai. Kemudian ada faktor pendorong menemui orang dan bersosialisasi.
Kemudian faktor penariknya bisa juga dari daya tarik sejarahnya. Kemudian ada faktor pendorong meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Ada faktor penarik ini ada daya tarik budaya. Kemudian lanjutannya itu ada mencoba tantangan dan pengalaman petualangan. Terus juga ada transportasi lokal. Faktor penariknya ada yang memperkaya intelektual. Kemudian faktor penariknya itu ada kenyamanan urusan imigrasi dan prosedur bea cukai. Kemudian faktor pendorongnya ada yang melatih fisik. Kemudian faktor penariknya ada fasilitas medis dan ketersediaannya itu. Kemudian ada faktor pendorongnya mengunjungi keluarga dan teman. Faktor penariknya ada infrastruktur destinasi. Jadi kita berkunjung ke keluarga, tapi di sana juga ternyata ada tempat destinasi yang bisa dikunjungi. Juga bagus fasilitasnya yang disediakan dari wisatawan, kenyamanannya juga, akomodasinya juga, dan lainnya. Kemudian citra destinasi pariwisata. Definisi citra destinasi ini adalah sudah tidak asing lagi dalam dunia pariwisata, karena pada hakikatnya citralah yang sebenarnya menggerakkan dan mendorong wisatawan menentukan pilihan destinasi wisatanya. Kemudian atribut citra destinasi ini, yang pertama ini sumber dari alam, dimaksudkan dalam bentuk iklim, kemudian pantai, alam pedesaan, dan lainnya. Kedua itu lingkungan alam, bentuknya itu bisa pemandangan alam, daya tarik, kebersihan, polusi, kemacetan, kebisingan. Tiga ini ada budaya, sejarah, dan seni. Bentuknya festival, kerajinan, agama, adat istiadat, bangunan sejarah. Keempat ini wisatawan turis infrastruktur, artinya pembangunan, bisa berupa hotel, restoran, pusat hiburan, dan rekreasi. Kelima itu atmosphere of the place, berarti ini tempat yang berupa atmosfer yang nyaman, bisa jadi kenyamanan, kesejukan, kehangatan, reputasi destinasi. Keenam itu rekreasi dan kesenangan turis, bentuknya bisa aktivitas memancing, berburu, surfing, diving, trekking, hiburan malam, dan lainnya. Yang ketujuh itu general infrastruktur, bisa jadi jalan raya, bandara, transportasi umum, rumah sakit, drainase, fasilitas komunikasi. Kemudian ada lingkungan sosial, berupa kualitas hidup, kemiskinan, bahasa, kerentanan penduduk. Kemudian ada faktor politik dan ekonomi, bentuknya itu stabilitas politik, keamanan, terorisme, harga-harga. Nah, ini indeks daya saing travel dan turis di Indonesia. Saing travel dan turis Indonesia, daya saing kepariwisataan Indonesia. Pada tahun 2015, indeks saing pariwisata itu menduduki peringkat ke-50 dari 141 negara. Tiga faktor indeks saing pariwisata terendah itu ada kesehatan dan higienitas, kemudian ada pelayanan turis dan infrastrukturnya, kemudian ada semacam perawatan medisnya ICT itu. Kemudian tiga teratas itu ada harga yang kompetitif, kemudian ada prioritas travel dan turisnya, kemudian ada resource secara alaminya. Kemudian bagaimana mengelola destinasi? Ini paham kebutuhan wisatawan, daya tarik yang dapat disaksikan. Ini mengisyaratkan bahwa daerah itu harus ada sesuatu yang menarik gitu untuk dikunjungi. Kemudian ada aktivitas wisata yang dapat dilakukan. Ini mengisyaratkan bahwa di tempat wisata itu menyaksikan sesuatu yang menarik. Wisatawan juga mesti disediakan fasilitas rekreasi yang membuat para wisatawan itu betah untuk tinggal lebih lama di tempat tujuan wisata. Kemudian ada yang bisa dibeli. Ini mengisyaratkan bahwa di tempat tujuan itu menyediakan fasilitas penunjang untuk berbelanja seperti barang souvenir, kerajinan rakyat yang bisa berfungsi sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang. Kemudian ada alat transportasi, ini yang pasti ada untuk mengunjungi daerah daya tarik tujuan wisata. Kendaraan apa yang digunakan dan berapa lama wisatawan itu bisa tiba ke tempat wisata. Kemudian ada penginapan, ini bagaimana wisatawan itu akan tinggal untuk sementara selama mereka berlibur. Kemudian ada kerjasama antara
berbagai hal ini, hal stakeholder di tempat wisata. Itu ada investor, kemudian ada wisatawan berfakultas wisata, dan masyarakat. Itu dan hasilnya itu bisa berupa atraksi ekowisata dan masyarakat lokal. Investor ini menyediakan aksesibilitasnya, transportasi masyarakat lokal, kemudian ada amenitas penginapan, kemudian ada ansilari organisasi pengatur wisata. Jadi saling berkaitan. Kemudian ini ada aturan yang ada di daya tarik wisata itu berupa taat asas dan etika umum. Ada kelangkaan jika wisatawan melakukan wisata di suatu kawasan ekowisata. Wisatawan itu akan mengharapkan suguhan hamparan perkebunan atau taman yang mengandung unsur kelangkaan karena tanaman tersebut itu jarang ditemukan pada daerah lainnya. Kemudian ada kealamian atraksi ekowisata ini jadi menentukan keberlanjutan dari ekowisata yang dikembangkan. Jika objek wisata tersebut sudah tercemar atau penuh dengan kepalsuan, pastilah wisatawan akan merasa tertipu dan tidak berkunjung lagi. Kemudian ada keunikan, ini menjadi sesuatu yang berbeda di wisata itu. Keunikan ini bisa berupa budaya, tradisi, teknologi lokal, di mana objek wisata tersebut dikembangkan. Kemudian ada pelibatan tenaga kerja. Pengembangan ekowisata ini diharapkan dapat melibatkan tenaga kerja setempat, setidaknya meminimalkan tergusurnya masyarakat lokal akibat pengembangan objek wisata. Jadi di situ dibuat semacam lapangan kerja. Kemudian ada optimalisasi penggunaan lahan pertanian atau perkebunan atau taman. Ini bisa diharapkan secara optimal jika objek wisata ini dapat berfungsi dengan baik, tidak ditemukan lagi alam atau tanpa guna. Pengembangan ekowisata ini berdampak positif terhadap pengelolaan lahan. Jangan juga dieksploitasi secara semena-mena. Jadi ada semacam destinasi itu yang tidak mengalihfungsikan lahan. Itu bisa saja mungkin lahan pertanian tetap ada, tapi nanti kalau kita ke tempat wisata, selain kita melihat pemandangan mungkin sawah, di situ mungkin disediakan sebagai kolam renang gitu ya. Kolam renangnya ataupun itu langsung berterusan dengan sungai yang arusnya deras untuk arum jeram. Kemudian keadilan dan pertimbangan pemerataan pengembangan ekowisata ini dapat diharapkan menggerakkan perekonomian masyarakat secara keseluruhan, baik masyarakat petani atau desa, penanam modal, regulator, dengan melakukan koordinasi dalam pengembangan secara detail dari input yang ada. Kemudian penataan kawasan ekowisata ini pada hakikatnya merupakan kegiatan yang mengintegrasikan sistem pertanian atau perkebunan, taman, dan sistem pariwisata sehingga membentuk objek wisata yang menarik. Kemudian syarat mutlak destinasi wisata ada atraksi. Dalam konteks pengembangan ekowisata, atraksi yang dimaksud adalah hamparan kebun atau lahan pertanian, keindahan alam, keindahan taman budaya petani, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas pertanian tersebut. Kemudian ada fasilitas yang diperlukan ini mungkin berupa penambahan sarana umum, telekomunikasi, hotel, dan restoran pada sentra pasar. Kemudian ada infrastruktur yang dimaksud dalam bentuk sistem pengairan, jaringan komunikasi, fasilitas kesehatan, terminal pengangkutan, sumber listrik, energi, sistem pembuangan kotoran atau pembuang air, jalan raya, dan sistem keamanan. Kemudian transportasi ini berupa transportasi umum, ada sistem keamanannya, ada sistem informasi perjalanan, tenaga kerja, ada kepastian tarifnya, dan peta kota atau objek wisata. Kemudian ada rumah sakit ini, keramah-tamahan masyarakat akan menjadi cermin keberhasilan sebuah sistem pariwisata yang baik. Bahwa berarti ini hospitality maksudnya itu sebuah keramah-tamahan ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan ya Ivon. Semoga bisa dipahami dengan baik. Semoga kerjanya semakin lancar dan banyak rezekinya, dan juga segera bisa pulang ya untuk menuntaskan kegiatan perkuliahannya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.